Salam guyub rukun para sahabat. Salam ngopi bersama dan jagung bersama. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ngobrol-ngobrol ya, sambil ngopi, itu tentang Sunan Bayat. Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Sunan Bayat atau Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandan Arang. Dijuluki Ki Ageng Pandan Arang ya. Tepatnya yaitu di desa Paseban ya, desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ini berada di Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. Siapa sih sebenarnya Sunan Bayat itu? Jadi banyak versi mengatakan siapa sebenarnya Sunan Bayat itu. Dan mengatakan bahwasanya Sunan Bayat adalah Raja Brawijaya V ya, Raja Brawijaya V atau Pangeran Kertabumi ya. Jadi ada yang mengatakan juga Adipati Semarang atau Bupati Semarang yang pertama kali. Tapi di dalam buku Babat Sunan Bayat atau Babat Tembayat itu dikatakan bahwasanya Ki Ageng Pandanaran itu adalah Kiai Jamus. Kiai Jamus sendiri itu adalah Pangeran atau Raja Kertabumi, Raja Brawijaya yang kelima, yaitu raja yang mulai hancurnya kerajaan Majapahit. Jadi apa istilahnya, sirnaning kerajaan Majapahit atau bumi hangusnya kerajaan Majapahit yang kala itu diserang oleh, kalau nggak salah, oleh Girindrawardana ya, Girindrawardana. Nah, akhirnya Raja Brawijaya tersebut pergi atau melarikan diri. Nanti beliau melarikan diri dan menyepi di sebuah pegunungan di pantai dekat dengan pantai selatan sana ya, di daerah ya, sekitar daerah Bantul atau agak ke timur sedikit ya. Nah, kala itu di Semarang sendiri itu terjadi gejolak ya, ada bencana ya, ada bencana atau wabah yang menimpa Karesidenan Semarang, terutama di rakyat Semarang saat itu terkena musibah yaitu berupa sakit, terutama adalah putri sang Adipati sendiri pun sakit. Jadi saat itu Adipati Semarang sudah Adipati 1 atau Pandanaran 1. Nah, kemudian Kiai Jamus inilah nanti yang dijuluki dengan Pandanaran 2 ya, yang esoknya akan menggantikan Adipati Semarang yang pertama itu sendiri, yaitu Morotuonya. Jadi saat Adipati Semarang Kiai Jamus ini menyepi di sebuah gunung atau di sebuah gua, jadi beliau didatangi oleh Sunan Kalijaga. Memberi petunjuk bahwasanya takdirmu atau tugas kamu adalah besok ketika ada sayembara di daerah Semarang, kamu harus mengikuti. Jadi akhirnya Kiai Jamus atau Pangeran Prabu Brawijaya tersebut mengikuti saran dari Sunan Kalijaga. Nah, terjadilah sebuah sayembara yang di situ Prabu Brawijaya tersebut itu menikah karena memenangkan sayembara ya, menikah dengan putri dari Adipati Semarang 1 atau Pandanaran 1. Karena menikah akhirnya kelak menjadi Bupati Semarang yang kedua atau Adipati Semarang yang kedua. Jadi proses pemerintahannya pun berjalan lama. Setelah sekian lama muncullah watak asli atau kerakusan ya, namanya juga raja. Sudah jaya, menjadi adipati, istrinya cantik, punya kekuasaan, punya uang banyak. Akhirnya timbullah sifat kerakusan di benak Ki Ageng Pandanaran 2 tersebut. Nanti rakus, pelit, bakhil, dan semakin lupa dengan ajaran-ajaran yang dulunya dikenalkan oleh Sunan Kalijaga sendiri. Nah, ini satu versi yang saya dapat saya pun membaca di buku Babat Pandanaran atau Babat Bayat ya.
Versi yang lain mengatakan ya bahwasanya Sunan Adipati atau Sunan Bayat ini adalah Adipati Semarang yang pertama, yang dulunya adalah belum muslim, karena ditobatkan oleh Sunan Kalijaga akhirnya menjadi muslim dan menjadi wali di daerah Klaten tersebut. Jadi saya lanjutkan tadi. Jadi ketika kerakusan dari Sunan Pandanaran tersebut mulai menggebu-gebu ya, mulai besar, jadi sudah tidak toleransi lagi. Akhirnya Sunan Kalijaga pun datang untuk mengingatkan si Prabu tersebut, si Adipati tersebut. Ya walaupun saat itu Sunan Kalijaga tidak menampakkan wujud aslinya, ya kadang menyamar sebagai tukang cangkul, kadang menyamar sebagai pengemis, kadang menyamar sebagai tukang rumput. Jadi, ini ada kesamaan cerita di antara beberapa versi, yaitu Sunan Kalijaga saat itu adalah sebagai orang yang ngarit dan penjual rumput. Nah, di era tersebut Adipati Pandanaran sendiri itu di musim tersebut itu jarang sekali ya ditemukan rumput-rumput hijau yang segar, itu jarang sekali. Nah, ketika Adipati Pandanaran tersebut jalan-jalan mengelilingi karisedanannya Semarang, akhirnya si Adipati menemukan seorang yang menjual rumput tersebut. Rumputnya begitu hijau, segar, dan membuat hati Adipati tersebut tertarik. Kemudian ditanyalah, Pak Tani, ya Pak, kisana sampeyan iki adol rumput iki piro? Jadi dijual dengan harga yang murah. Sunan Adipati Pandanaran pun tertarik, bahkan sampai pengen istiqomah. Jadi dikontrak si tukang ngarit tersebut yang aslinya adalah Sunan Kalijaga itu. Di sana kalau jenengan mau, saya akan membeli rumputmu setiap hari. Setiap hari mau dibeli oleh si Pandanaran tersebut. Akhirnya pun terjadi kesepakatan. Tapi anehnya, nah ini ada beberapa versi lagi nih, namanya juga cerita ya. Jadi anehnya si tukang ngarit tadi, namanya juga Sunan Kalijaga ya. Jadi ketika diberi rumput ya, rumputnya diberikan pada Pandanaran, dikasih uang, setiap dikasih uang itu dibuang, jadi seolah-olah menunjukkan, memberikan isyarat bahwa uang itu tidak penting, harta itu tidak penting. Nah, suatu ketika karena hal itu sering terjadi, akhirnya Pandanaran pun mendengar ada keanehan ya, yang membuat gelisah. Akhirnya si Pandanaran pun mengintip dari jauh, apa benar laporan-laporan bahwasanya si Kisana yang mengambil rumput itu selalu membuang rumputnya. Akhirnya pun diintip, ternyata iya. Jadi Sunan Kalijaga si yang menyamar menjadi pengarit, penjual rumput itu dikasih uang oleh Pandanaran, dan uang itu pun dibuang. Akhirnya dipanggil oleh Adipati. Di sana kenapa ketika setiap kali saya membeli rumputmu kok kamu membuangnya? Akhirnya diberi jawaban, apa sih uang itu nggak penting, yang penting adalah ibadah kita, hati kita, hidup kita sudah damai. Akhirnya karena merasa diolok-olok ya, merasa dihina, Adipati pun marah. Kamu tahu hartamu itu berapa? Kamu kok begitu sombongnya, katanya itu. Nah, si Kisana tersebut pun menjawab, loh, seluruh bumi ini adalah hartaku, sedangkan harta kamu apa? Si Adipati pun semakin marah. Seluruh negeri ini ada, Semarang ini adalah hartaku, banyak apa saya setiap kali mau itu menjadi uang kok. Akhirnya pun dibuktikan oleh si Kisana tersebut. Kisana tersebut metu mas. Akhirnya si Pandanaran pun terkejut. Tapi saat itu masih lupa ya, belum tersadar. Akhirnya si Pandanaran mengambil emas itu. Akhirnya si Kisana atau Sunan Kalijaga tersebut pergi.
Nah, saat Sunan Kalijaga tersebut pergi, si Pandanaran tersebut baru sadar bahwa ternyata yang mengambil atau orang yang datangi sebenarnya adalah Sunan Kalijaga. Akhirnya dikejarlah si Kisanak penjual rumput tersebut yang merupakan Sunan Kalijaga dan meminta maaf dan ingin bertobat. Akhirnya diberi isyarat oleh Sunan Kalijaga, kalau kamu mau bertobat, kalau kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan seluruh hartamu. Jadi kamu sudah tidak usah di kerajaan atau di Adipati Semarang ini. Kamu pergi ke Gunung Jabal Kat di Klaten sana. Akhirnya pun ya, dengan catatan bahwasanya Sunan Pandanaran atau Adipati Pandanaran tersebut tidak boleh membawa apapun, ya, tidak boleh membawa harta apapun, harus hanya sepasang pakaian yang dibawanya. Nah, akhirnya karena si Adipati Pandanaran punya istri, istrinya pun pengen ikut. Tetapi di benak istri ini ada yang lain ya. Jenenge wong wedok ya. Nanti ini lu ngatu ini ranggo popo ya. Ya moh ya. Akhirnya dengan diam-diam si istri dari Adipati Pandanaran tersebut menyembunyikan emas ya, di membawa tongkat atau apa ya, disembunyikan di dalamnya. Jadi entah apa ya, lah pokoknya didelino lah, mbok iku sebuah tongkat, mbok iku sebuah apa istilahnya gulungan ya, gulungan nang sirah nang biasanya wong wedok. Nah, itu ada emasnya. Terus akhirnya ditinggallah, mulailah melakukan perjalanan kedua suami istri ini, yaitu Adipati Pandanaran ini bersama dengan istrinya. Nah, di tengah jalan itu dihadang, dicegat karo segerombolan perampok. Karena dihadang, akhirnya dimintai semuanya apa yang ada yang dibawa, terutama harta. Akhirnya si Pandanaran pun mengatakan bahwa saya sudah nggak bawa apa-apa. Istrinya pun ditanyai, aku ya orang gowo banget, diperiksa tiba bisa gowo sesuatu itu. Akhirnya seluruh harta dirampok oleh itu. Nah, ini terus itu jarine wong Jawa, khususnya Jawa Tengah itu asal mula ana wong wis kleru tega nisan ya. Si perampok tersebut yang dikisahkan jenenge si dadi Syekh Kewel karo Syekh Domba ya, yang esok hari akan menjadi murid dari Adipati Pandanaran itu sendiri. Jadi wong kleru kok tiga, kleru kan salah ya, tiga kan tiga ya. Akhirnya jadi daerah yang saat itu Sunan Bayat dicegat atau dihadang oleh gerombolan para perampok itu menjadi daerah Salatiga. Dari kata wong wis salah kok tega. Akhirnya Pandanaran pun semakin wis berjalan karena marah istrinya tersebut dipenging nggawa apa-apa kok isih nggawa apa, wis mlaku rada cepet, ditinggalkanlah si istri. Akhirnya si istri pun berkata kepada sang suami, Mas mbok yo karo bojo aja lali. Mbok yo karo bojo aja lali, akhirnya dadi boyo lali ya. Mbok yo aja lali, dadi boyo lali. Nah, hingga suatu ketika karena Pandanaran sendiri punya kewalian ya, karena wis merasa istilahnya sudah tobat dan mendekatkan diri kepada Allah dan sudah diikrar menjadi muridnya Sunan Kalijaga ya. Ya akhirnya sih orang yang merampok atau membegal tersebut ya disabto karo Bayat. Wong kok kaya kewan. Disabto kaya ngono ku awake akhire dadi awak wong, sirahe dadi sirah wedhus. Sabdone. Akhirnya si perampok tersebut pun bertobat kepada Allah dan pengen menjadi murid dari si Sunan Bayat tersebut. Akhirnya ya menjadi murid dan ikut
bersama dengan Mbah Sunan Bayat di